11 tahun. Bocah itu tidak pernah dipanggil dengan namanya sendiri. Di kampung itu, semua orang mengenalnya dengan satu sebutan. Anak sampah. Bukan karena ia mencuri. Bukan karena ia berbuat salah. Hanya karena ibunya setiap pagi mendorong gerobak dan memungut sisa yang orang lain buang. Ia pernah datang ke acara warga. Disuruh duduk di luar. Ia pernah mencoba ikut bermain. Anak-anak lain mundur pelan. Setiap kali ia lewat, ada tawa kecil. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya ingin menghilang. Ibunya hanya berkata, "Tahan ya, nak." Dan ia menahan. 11 tahun lamanya. Sampai siang itu. Matahari tepat di atas kepala. Rumah reot mereka tampak semakin kecil di antara rumah-rumah tembok tinggi. Lalu suara mesin mobil berhenti tepat di depan gang sempit itu. Mobil mewah. Mengkilap. Tidak pernah terlihat di sana sebelumnya. Orang-orang keluar dari rumah. Bertanya dalam bisik. Menatap dengan penasaran. Pintu mobil terbuka. Seorang wanita turun. Rapi. Tenang. Tatapannya tidak bingung, seperti seseorang yang memang sedang mencari. Ia melangkah perlahan menuju rumah kayu itu. Dan ketika ia berhenti di depan bocah yang selama ini dipanggil anak sampah, wanita itu menyebut satu nama. Bukan panggilan ejekan. Bukan sindiran. Satu nama yang membuat seluruh kampung terdiam. Cerita ini bukan tentang kemewahan yang datang tiba-tiba. Bukan tentang balasan yang memuaskan. Cerita ini tentang bagaimana satu panggilan bisa merobek harga diri, dan satu panggilan lain bisa mengembalikannya. Sebelum kita lanjut, tulis di komentar kamu menonton dari kota mana, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kisah seperti ini terus hadir. Karena di hari itu, ketika nama aslinya akhirnya disebut dengan benar. Tidak ada yang tahu bahwa masa lalu yang selama ini terkubur, sedang berjalan pelan menuju rumah reot itu. Dan semuanya dimulai dari satu sebutan. Yang tidak pernah ia pilih sendiri. Nama itu seperti bayangan. Mengikuti kemanapun ia pergi. Menempel bahkan ketika ia sedang diam. Bahkan ketika ia tidak melakukan apapun. Raka berdiri di depan rumah reotnya siang itu, tepat setelah wanita dari mobil mewah itu menyebut namanya dengan jelas. Bukan anak sampah. Bukan hei kamu. Bukan sindiran setengah tertawa. Raka. Suara itu terdengar tenang. Tegas. Seperti seseorang yang sudah lama menyimpan nama itu di dalam dadanya. Seluruh kampung membeku. Ibu-ibu yang tadi berbisik kini saling menatap. Anak-anak yang biasa mengejek berhenti bergerak. Bahkan Pak RT yang berdiri dengan tangan bersedekap tak tahu harus berkata apa. Raka sendiri tidak langsung menjawab. Bukan karena tidak dengar. Tapi karena ia jarang sekali mendengar namanya disebut tanpa nada merendahkan. Ibunya, Sari, keluar tergesa dari dalam rumah. Tangannya masih basah. Ia baru saja mencuci plastik bekas di ember hitam yang sudah retak di pinggirnya. Tatapan Sari langsung menangkap sosok wanita itu. Rapi. Bersih. Sepatunya bahkan tidak menyentuh lumpur karena sopirnya sigap membuka payung kecil di atas kepala majikannya. Sari menunduk refleks. Ada perlu apa, Bu? Suaranya pelan. Wanita itu tidak langsung menjawab. Matanya tidak lepas dari wajah Raka. Ia seperti sedang menghitung sesuatu. Mengingat sesuatu. Menahan sesuatu. Saya ingin bicara, katanya akhirnya. Bukan pada Sari.
Tapi pada Raka. Raka merasa tenggorokannya kering. Ia bisa merasakan mata satu kampung menekan punggungnya. Seperti ingin memastikan ini benar-benar terjadi. Seorang wanita kaya datang ke rumah anak sampah. Kenapa? Itu pertanyaannya menggantung di udara. Pak RT mencoba mengambil alih keadaan. Ini kampung sederhana, Bu. Kalau ada urusan bantuan, bisa lewat saya. Wanita itu tersenyum tipis. Tidak merendahkan. Tidak juga hangat. Saya tidak membawa bantuan. Kalimat itu membuat bisik-bisik semakin tajam. Raka melangkah setengah langkah ke depan. Ibunya refleks memegang bahunya. Seolah takut anaknya terseret ke sesuatu yang tidak ia pahami. Ibu cari siapa? Raka akhirnya bersuara. Wanita itu mendekat satu langkah. Saya mencari kamu. Tidak ada dramatis berlebihan. Tidak ada musik. Hanya napas orang-orang yang terdengar lebih berat dari biasanya. Untuk apa? Suara Raka kecil, tapi tidak gemetar. Wanita itu menatap kalung tipis di leher Raka. Liontin kecil berbentuk setengah bulan yang sudah kusam warnanya. Liontin yang selama ini tak pernah ia lepas. Kalung itu, ucap wanita itu pelan. Kamu dapat dari siapa? Sari menjawab cepat, sebelum Raka sempat membuka mulut. Itu sudah dari kecil. Tidak pernah kami lepas. Wanita itu menutup matanya sepersekian detik. Seolah ada bagian masa lalu yang sedang mengetuk keras dari dalam kepalanya. Beberapa lelaki kampung mulai bersuara tidak sabar. Bu, kalau cuma mau lihat-lihat, jangan bikin ramai begini. Raka bisa merasakan perubahan suasana. Yang tadi penasaran berubah menjadi curiga. Yang tadi heran berubah menjadi waspada. Ia sudah terbiasa menjadi pusat perhatian karena hinaan. Tapi bukan seperti ini. Bukan karena seseorang datang mencarinya. Wanita itu akhirnya menatap Sari. Bolehkah saya masuk sebentar? Rumah kecil itu mendadak terasa seperti panggung. Sari ragu. Ia tidak tahu siapa wanita ini. Tidak tahu maksudnya. Tapi ia tahu satu hal, cara wanita itu memanggil nama Raka bukan seperti orang asing. Dengan langkah pelan, Sari membuka pintu kayu yang engselnya berderit. Di dalam, hanya ada satu ruang utama. Tikar tipis. Meja kecil. Foto lama yang sudah pudar warnanya. Wanita itu masuk tanpa ekspresi jijik. Ia duduk di kursi plastik yang sedikit retak. Sopirnya tetap berdiri di luar. Raka berdiri di dekat pintu. Jantungnya berdetak tidak nyaman. Nama lengkapmu? Tanya wanita itu. Raka Pratama. Tanggal lahir. Raka menyebutkan. Wanita itu mengangguk perlahan. Bibirnya menegang. Sari mulai tidak nyaman. Maaf, Bu, sebenarnya ini ada apa? Wanita itu mengangkat wajahnya. Tatapannya berubah. Bukan lagi sekadar mencari. Tapi seperti seseorang yang sudah menemukan sesuatu yang tidak ia sangka. 11 tahun lalu, katanya pelan, saya kehilangan seorang bayi laki-laki. Udara di ruangan kecil itu seperti tersedot keluar. Sari langsung berdiri. Maksud ibu apa? Tidak ada teriakan. Tapi ketegangan menebal. Raka merasa tubuhnya dingin. Seperti ada bagian dari hidupnya yang tiba-tiba ditarik paksa ke tempat yang tidak ia kenal. Wanita itu tidak menuduh. Tidak menunjuk. Ia hanya mengeluarkan sebuah foto dari tasnya.
Foto bayi dengan kalung yang sama. Setengah bulan kecil. Ruangan itu sunyi. Di luar, kampung masih berbisik tanpa tahu bahwa di dalam rumah reot itu, sesuatu yang jauh lebih besar dari ejekan sedang mulai terbuka. Raka melihat foto itu. Lalu melihat kalungnya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, panggilan anak sampah terasa jauh lebih kecil dibanding pertanyaan yang baru saja lahir di dalam kepalanya. Dan siang itu, rumah reot yang selama ini menjadi tempatnya berlindung, berubah menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Foto bayi itu masih berada di tangan wanita tersebut. Ruangan kecil itu terasa semakin sempit. Dinding kayu yang biasanya terasa hangat kini seperti menekan dari segala arah. Sari berdiri kaku di samping meja, matanya tidak lepas dari foto itu. Raka belum bergerak. Ia hanya menatap liontin di lehernya, lalu kembali menatap foto di tangan wanita itu. Sama. Bentuknya sama. Ukirannya sama. Bahkan goresan kecil di sisi kanan terlihat serupa. Ibu pasti salah orang. Suara Sari akhirnya keluar, pelan tapi tegas. Anak saya bukan siapa-siapa. Wanita itu menggeleng pelan. Saya tidak pernah bilang dia siapa-siapa. Kalimat itu terdengar lembut, tapi menusuk. Di luar, suara warga mulai meninggi. Mereka tahu pembicaraan di dalam tidak biasa. Beberapa orang mencoba mengintip lewat celah jendela. Raka akhirnya duduk. Lututnya terasa lemah. Selama ini ia dihina karena dianggap tidak punya nilai. Dan tiba-tiba, seseorang datang membawa kemungkinan bahwa hidupnya mungkin bukan sekadar kisah anak pemulung. Ia tidak tahu harus senang atau takut. Ibu bilang kehilangan bayi. Tanya Raka, suaranya serak. Wanita itu menatapnya lurus. Di rumah sakit. 11 tahun lalu. Terjadi kekacauan malam itu. Kebakaran kecil di ruang administrasi. Beberapa data hilang. Bayi saya dinyatakan meninggal. Tapi, saya tidak pernah melihat jasadnya. Sari langsung memotong, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Nada suaranya berubah. Bukan lagi hanya takut. Ada sesuatu yang ia lindungi. Wanita itu berdiri perlahan. Ibu menemukan dia di mana? Pertanyaan itu membuat waktu berhenti. Raka menoleh pada ibunya. Sari selama ini hanya berkata ia menemukan Raka dalam keadaan terlantar. Tidak pernah dijelaskan detailnya. Tidak pernah ditanya ulang. Di belakang rumah sakit, Sari akhirnya berbisik. Di dekat tempat sampah medis. Dibungkus kain. Masih hidup. Wanita itu memejamkan mata. Nafasnya bergetar tipis. Di luar, seseorang mengetuk pintu dengan keras. Ada apa ini? Jangan bikin kampung ribut. Pak RT masuk tanpa izin. Wajahnya penuh kecurigaan. Ibu, kalau ini soal adopsi atau tuduhan, jangan sembarangan. Wanita itu menatapnya tanpa emosi. Saya tidak menuduh. Saya mencari kepastian. Kepastian apa? Anak itu jelas anaknya Bu Sari, sahut seorang warga dari belakang. Raka berdiri. Untuk pertama kalinya, bukan karena dipanggil anak sampah. Tapi karena hidupnya sedang dipertanyakan di depan banyak orang. Kalau memang saya bukan anak ibu, kenapa baru sekarang? Pertanyaannya sederhana, tapi menghantam. Wanita itu terdiam. Karena saya baru menemukan kembali jejak yang hilang. Sari memegang tangan Raka erat. Terlalu erat. Dia anak saya, ucap Sari.
Tidak keras, tapi penuh tekanan. Saya yang bangun tiap malam waktu dia demam. Saya yang cari uang untuk susu. Saya yang hadapi ejekan karena membawanya sekolah. Tidak ada kebencian di suaranya. Hanya ketakutan kehilangan. Raka bisa merasakan telapak tangan ibunya basah oleh keringat. Wanita itu menunduk. Untuk pertama kalinya, sorot matanya tidak lagi kuat. Saya tidak ingin merebut, katanya pelan. Saya hanya ingin tahu, apakah dia anak saya yang hilang. Kampung semakin riuh. Kata merebut lebih menakutkan daripada kata kehilangan. Raka merasakan amarah yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan pada wanita itu. Bukan pada ibunya. Tapi pada keadaan yang tiba-tiba membuat dirinya seperti barang yang bisa dipindahkan. Saya bukan barang, ucapnya pelan. Semua terdiam. Saya bukan sesuatu yang bisa dipastikan dengan foto dan kalung. Wanita itu menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Bukan tangis berlebihan, tapi luka yang lama ditahan. Saya tahu, jawabnya. Hening kembali memenuhi ruangan. Di luar, matahari masih menyengat. Tapi di dalam rumah kecil itu, sesuatu yang jauh lebih panas sedang tumbuh. Wanita itu akhirnya mengeluarkan satu amplop coklat dari tasnya. Saya membawa hasil tes awal, katanya. Sari langsung pucat. Tes apa? Sampel darah yang saya ambil saat acara sekolah minggu lalu. Tanpa kamu sadari. Kalimat itu seperti petir. Raka mundur satu langkah. Ibunya menatap wanita itu dengan campuran marah dan takut. Kamu tidak berhak, bisik Sari. Wanita itu tidak membela diri. Hasilnya menunjukkan kecocokan tinggi. Sangat tinggi. Ruangan itu terasa runtuh tanpa suara. Bukan karena kemewahan yang datang. Bukan karena kemungkinan menjadi kaya. Tapi karena identitas seorang anak yang selama ini bertahan dari ejekan, kini diguncang dari dalam. Dan di tengah tatapan satu kampung yang haus drama, Raka hanya bisa memegang kalung kecil di lehernya, seolah itu satu-satunya hal yang masih pasti di dunia yang tiba-tiba berubah. Tangannya gemetar. Bukan karena hasil tes itu, tapi karena cara semua orang mulai melihatnya. Tatapan yang dulu penuh hinaan, kini berubah jadi hitung-hitungan. Seolah harga dirinya sedang naik turun seperti barang lelang. Pak RT mendekat, mencoba merebut amplop dari tangan wanita itu. Ini tidak bisa sembarangan. Anak itu dibesarkan di sini. Bukan di rumah sakit ibu. Wanita itu tetap tenang. Saya tidak datang untuk membawa dia pergi hari ini. Hari ini. Kata itu terdengar seperti ancaman yang ditunda. Sari tiba-tiba berdiri di depan Raka. Tubuhnya kecil, tapi berdiri seperti tembok. Cukup. Suaranya bergetar. Cukup sampai di sini. Ia menatap wanita itu dengan mata yang selama ini terbiasa menahan malu. Mau hasilnya apapun, dia tetap anak saya. Kalimat itu bukan pernyataan hukum. Itu jeritan seorang ibu. Raka menoleh pelan. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan sebesar itu di wajah ibunya. Bukan takut miskin. Bukan takut dihina. Takut kehilangan. Di luar, bisik-bisik mulai berubah arah. Jangan-jangan dia memang anak orang kaya. Pantas saja beda dari kecil. Berarti selama ini, kalimat-kalimat itu menusuk lebih tajam daripada ejekan anak sampah. Karena kali ini, mereka tidak lagi merendahkan.
Mereka sedang mengukur. Raka merasakan sesuatu yang pahit naik ke tenggorokannya. "Kenapa ibu ambil darah saya tanpa izin?" tanyanya. Wanita itu menatapnya lama. "Karena saya kehabisan waktu untuk ragu. Dan saya tidak pernah diberi waktu untuk siap," jawab Raka. Sunyi. Angin masuk dari celah dinding kayu, membawa bau tanah dan panas siang. Wanita itu perlahan menyimpan kembali amplop ke dalam tasnya. "Saya akan ajukan tes resmi. Secara hukum." Kata hukum membuat beberapa warga langsung mundur setengah langkah. Sari menggenggam baju Raka di bagian belakang, seperti takut ia akan ditarik kapan saja. "Kalau hasilnya cocok, ibu mau apa?" Suara Raka rendah, tapi tajam. Wanita itu terdiam. Untuk pertama kalinya sejak ia datang, wajahnya benar-benar rapuh. "Saya tidak tahu," katanya jujur. 11 tahun saya hidup dengan kuburan tanpa jasad. Saya tidak pernah selesai berduka." Raka menelan ludah. Ia ingin marah. Tapi ada sesuatu dalam suara wanita itu yang tidak terdengar seperti keserakahan. Lebih seperti penyesalan. Namun penyesalan orang lain tidak otomatis menjadi tanggung jawabnya. Tiba-tiba seorang warga berseru keras dari luar, "Kalau dia anak orang kaya, berarti Bu Sari selama ini menahan hak orang." Suasana memanas. Beberapa orang mulai berani berspekulasi keras. "Itu bisa dipenjara." Sari pucat. Kakinya hampir goyah. Raka langsung berdiri di depannya. "Jangan sembarang bicara," suaranya meninggi untuk pertama kali. Semua terdiam. "Saya tidak pernah merasa diculik. Saya tidak pernah merasa ditahan. Saya dibesarkan, diberi makan, disekolahkan, dihina bersama." Kalimat terakhirnya berat. Wanita itu menatap Raka dengan mata yang sulit dibaca. Antara bangga dan hancur. "Saya tidak akan melapor," katanya akhirnya. "Saya tidak datang untuk menghancurkan hidup siapapun." Ia melangkah mundur perlahan. "Tapi saya akan kembali. Dengan tes resmi. Dan dengan kebenaran." Mobil mewah itu kembali menyala. Debu tipis terangkat saat kendaraan itu meninggalkan gang sempit. Kampung belum benar-benar diam. Tapi Raka tahu, hidupnya sudah tidak akan pernah sesederhana sebelumnya. Ia menatap ibunya. Sari menatap balik dengan mata merah yang berusaha kuat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka tidak lagi takut dipanggil anak sampah. Ia justru takut pada kemungkinan bahwa ia mungkin bukan hanya milik satu dunia saja. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Rumah kecil itu gelap lebih awal karena listrik sengaja dimatikan untuk menghemat. Hanya lampu minyak kecil di sudut ruangan yang menyala redup, membuat bayangan mereka bergerak di dinding kayu yang sudah lapuk. Tidak ada suara televisi. Tidak ada obrolan ringan seperti biasanya. Hanya napas yang terdengar berat. Sari duduk di tikar, memandangi lantai. Tangannya sibuk melipat kain bekas, tapi lipatannya berantakan. Raka duduk bersandar di dinding, memeluk lututnya. Untuk pertama kalinya, jarak di antara mereka terasa aneh. Bukan karena tidak saling sayang, tapi karena ada sesuatu yang belum pernah dibicarakan selama 11 tahun. "Ibu," suara Raka pelan. Sari tidak langsung menjawab. "Ibu takut saya pergi?" Pertanyaan itu seperti jarum. Sari berhenti melipat kain. Tangannya diam di udara. "Ibu takut kamu berubah," jawabnya lirih. Raka menoleh. "Berubah bagaimana?"
berubah cara melihat ibu. Sunyi lagi. Di luar, suara jangkrik terdengar lebih jelas daripada biasanya. Kampung yang tadi ramai kini justru terasa menekan dengan bisik-bisik yang belum selesai. Raka menunduk. Kalau hasilnya cocok, ibu memang menemukan saya di tempat sampah. Pertanyaan itu akhirnya keluar. Bukan untuk menyudutkan, tapi untuk mengisi ruang kosong yang tiba-tiba terasa dalam. Sari menarik napas panjang. Malam itu hujan, katanya pelan. Ibu sedang cari kardus di belakang rumah sakit. Ibu dengar suara kecil. Seperti kucing. Waktu ibu dekati, kamu ada di sana. Air mata tidak langsung jatuh. Tapi suaranya mulai pecah. Ibu tunggu lama. Ibu pikir mungkin ada yang kembali cari kamu. Tapi tidak ada. Raka menahan napas. Ibu bisa saja lapor, lanjut Sari. Tapi ibu lihat kamu menggenggam kain itu kuat sekali, seperti tidak mau dilepas. Raka menatap kalung di lehernya. Ibu tidak tahu kamu anak siapa. Ibu cuma tahu kamu hidup. Dan ibu tidak tega. Kalimat itu sederhana. Tapi beratnya tidak terukur. Raka merasakan dadanya sesak. Selama ini, ia malu disebut anak sampah. Padahal, hidupnya sendiri dimulai dari tempat yang lebih kejam dari ejekan. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Sari dan Raka saling menatap. Ketukan pintu terdengar keras. Buka. Suara Pak RT. Sari berdiri cepat. Membuka pintu. Beberapa warga berdiri di belakangnya. Wajah mereka bukan lagi penasaran, tapi penuh kepentingan. Kami dengar tadi soal tes darah, kata salah satu dari mereka. Kalau benar dia anak orang kaya, kampung ini bisa dapat bantuan. Raka menegang. Maksudnya, suaranya datar. Ya jelas. Kalau kamu memang anaknya, jangan lupa kampung ini. Jangan pura-pura tidak kenal. Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Siang tadi mereka ingin memastikan ia tetap di bawah. Malam ini mereka mulai berharap ia naik, asal membawa mereka ikut. Sari berdiri di depan Raka lagi. Anak saya bukan jembatan bantuan, katanya tegas. Salah satu pria mendengus. Jangan egois, Bu. Kalau memang bukan anak kandung, ya sadar diri saja. Kalimat itu lebih tajam dari semua ejekan sebelumnya. Raka berdiri. Langkahnya pelan. Tapi tatapannya tidak lagi sama seperti anak yang terbiasa menunduk. Saya tidak tahu saya anak siapa, katanya pelan. Tapi saya tahu siapa yang membesarkan saya. Tidak ada teriakan. Tidak ada emosi meledak. Justru ketenangan itu membuat beberapa orang mengalihkan pandangan. Pak RT akhirnya menarik warga lain menjauh. Sudah. Jangan bikin ribut. Pintu ditutup. Malam kembali sunyi. Raka duduk lagi. Ia memandangi ibunya yang kini terlihat jauh lebih kecil di bawah cahaya lampu minyak. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa pertanyaan tentang darah bisa memecah lebih banyak hal daripada ejekan tentang sampah. Di luar sana, mungkin ada dunia lain yang sedang menunggunya. Tapi di ruangan kecil ini, ada satu hal yang tidak pernah menunggu hasil tes apapun. Kasih yang sudah berjalan 11 tahun, tanpa syarat. Tapi pagi tidak pernah menunggu perasaan selesai. Ayam berkokok seperti biasa. Matahari tetap terbit. Namun udara di gang sempit itu terasa berbeda. Lebih berat. Lebih penuh tatapan.
Raka melangkah keluar rumah dengan seragam sekolah yang sudah sedikit kekecilan. Biasanya ia berjalan cepat, menunduk, berharap segera sampai tanpa disapa. Hari itu berbeda. Beberapa orang yang biasanya memanggilnya anak sampah justru memanggil namanya Raka. Nada mereka bukan ramah. Lebih seperti mencoba akrab. Ia tidak berhenti. Di ujung gang, dua anak yang dulu sering mengejeknya berdiri sambil berbisik. Itu dia, katanya anak orang kaya. Raka menatap lurus ke depan. Perubahan sikap itu tidak membuatnya merasa lebih baik. Justru lebih dingin. Di sekolah, suasana lebih aneh lagi. Beberapa guru memanggilnya ke ruang tata usaha bahkan sebelum bel masuk berbunyi. Pak Hendra sudah duduk di sana. Wajahnya tegang, tapi senyumnya dipaksakan. Raka, kamu tidak perlu takut. Sekolah mendukungmu. Mendukung. Kata yang belum pernah ia dengar dari mulut kepala sekolah itu. Apa yang berubah, Pak? Tanya Raka pelan. Pak Hendra terdiam sepersekian detik. Kami hanya ingin memastikan semua berjalan baik. Soal kemarin, itu bisa berdampak besar. Berdampak besar untuk siapa? Raka tahu maksudnya. Jika ia benar anak wanita miliarder itu, sekolah ini akan punya cerita yang bisa dijual. Bisa dibanggakan. Jika tidak, ia tetap hanya anak pemulung yang sempat membuat gaduh. Seorang wali murid tiba-tiba masuk tanpa mengetuk. Wanita itu yang dulu paling keras memprotes kemenangan lomba sainsnya. Kini wajahnya lebih lunak. Raka, kalau memang benar kamu anaknya Ibu Helena, Tante minta maaf ya soal waktu itu. Permintaan maaf yang datang bukan karena penyesalan, tapi karena kemungkinan. Raka menatap wanita itu tanpa senyum. Kalau saya tetap anak Bu Sari, Tante masih minta maaf? Ruangan mendadak sunyi. Pak Hendra batu kecil, mencoba mencairkan suasana. Jangan berpikir negatif dulu. Negatif. Seolah perasaannya hanya gangguan kecil. Bel istirahat berbunyi. Raka kembali ke kelas. Kali ini bangku di sampingnya tidak kosong. Seorang siswa yang dulu selalu menghindar kini duduk di sana. Kalau kamu pindah rumah ke komplek elit, jangan lupa kami ya. Kalimat itu seperti ramalan yang dipaksakan. Raka menatap buku tulisnya. Huruf-huruf di halaman terasa kabur. Ia tidak pernah meminta semua ini. Ia hanya ingin sekolah tanpa dipanggil anak sampah. Siang hari, saat ia pulang, sebuah mobil hitam sudah terparkir di depan gang. Bukan sembarang parkir. Tepat di depan rumahnya. Wanita itu berdiri di sana lagi. Kali ini tanpa kerumunan warga. Tatapannya lebih tegas. Besok kita lakukan tes resmi, katanya tanpa basa-basi. Sari berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tampak lebih kurus dari biasanya. Di mana? Tanya Sari. Laboratorium independen. Hasilnya keluar cepat. Raka merasa jantungnya berdetak lebih keras. Ini bukan lagi spekulasi kampung. Ini langkah nyata. Kalau hasilnya cocok, tanya Raka. Wanita itu menatapnya lurus. Maka kita harus bicara tentang masa depanmu. Bukan tentang rumah. Bukan tentang uang. Tentang masa depan. Kata itu terdengar lebih menakutkan daripada kata sampah. Karena masa depan berarti pilihan. Dan pilihan berarti mungkin ada yang harus ditinggalkan. Angin sore berhembus pelan. Raka berdiri di antara dua dunia yang belum jelas batasnya.
Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bukan sedang dipanggil oleh masa lalu, tapi sedang didorong oleh sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Keesokan paginya, Raka duduk di kursi belakang mobil hitam itu. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai anak yang diantar sekolah, tapi sebagai seseorang yang sedang diuji siapa dirinya sebenarnya. Sari duduk di sampingnya. Tangannya menggenggam ujung bajunya sendiri sejak tadi. Ia menolak duduk terlalu dekat dengan wanita itu, meski wanita itu beberapa kali mempersilakan dengan sopan. Perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Gedung laboratorium berdiri tinggi, kaca-kacanya memantulkan langit pagi. Bersih. Dingin. Tidak seperti gang sempit yang biasa ia lewati. Raka menelan ludah. Di dalam, semuanya putih. Dinding putih. Lantai putih. Bau antiseptik menyengat. Namanya dipanggil oleh resepsionis dengan suara datar. Bukan anak sampah. Bukan anak siapa-siapa. Hanya satu nama. Raka Pratama. Ia melangkah masuk ke ruang pengambilan sampel. Perawat tersenyum tipis, profesional. Sedikit saja, tidak sakit, katanya. Jarum itu kecil. Tapi Raka merasa seperti ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang diambil darinya. Sari berdiri di sudut ruangan. Matanya tidak pernah lepas dari wajah anaknya. Wanita itu, Helena, berdiri di sisi lain. Tegak. Diam. Tangannya saling menggenggam kuat di depan perutnya. Ketika darah Raka mengalir ke dalam tabung kecil, ruangan itu terasa semakin sunyi. Seolah semua orang menunggu bukan hasil medis, tapi keputusan takdir. Setelah selesai, mereka duduk di ruang tunggu. Jam di dinding berdetak terlalu keras. Sari akhirnya berbicara, suaranya hampir tak terdengar. Kalau cocok, kamu tetap di rumah. Itu bukan pertanyaan. Itu harapan yang dipaksakan menjadi pernyataan. Raka tidak langsung menjawab. Helena menoleh pelan ke arah mereka. Saya tidak akan memaksa. Sari tertawa kecil. Bukan karena lucu. Orang seperti ibu tidak perlu memaksa. Dunia yang akan memaksa. Kalimat itu membuat Helena terdiam. Waktu berjalan lambat. Setiap orang di ruangan itu membawa cerita masing-masing. Tapi bagi Raka, hanya ada satu cerita hari ini. Tentang siapa darahnya sebenarnya. Pintu ruang analisis akhirnya terbuka. Seorang petugas memanggil nama Helena lebih dulu. Ia berdiri. Kakinya tampak kuat, tapi jemarinya pucat. Hasilnya sudah keluar, kata petugas itu. Raka merasa napasnya tertahan. Mereka masuk ke ruangan kecil. Amplop putih diletakkan di atas meja. Helena menatap amplop itu beberapa detik. Tidak langsung membukanya. Sari memalingkan wajah. Seolah jika ia tidak melihat, hasilnya bisa berubah. Raka berdiri di tengah. Ia tidak lagi merasa kecil. Tidak juga merasa besar. Hanya merasa digantung. Helena akhirnya membuka amplop itu perlahan. Matanya membaca baris pertama. Lalu baris kedua. Tangannya mulai gemetar. Sari menoleh, tak kuat menahan diri. Apa? Suaranya pecah. Helena mengangkat wajahnya. Air mata tidak langsung jatuh. Tapi suaranya berubah. Kecocokan 99,9%. Ruangan itu tidak meledak. Tidak ada teriakan. Hanya keheningan yang terlalu berat untuk ditanggung.
Raka berdiri tanpa suara. Angka itu terdengar seperti vonis. Bukan tentang salah atau benar, tapi tentang hubungan yang tak pernah ia tahu ada. Helena menatapnya. Bukan dengan kemenangan, tapi dengan kehilangan yang terlambat ditemukan. Dan di ruangan putih yang terlalu sunyi itu, Raka sadar satu hal. Kebenaran ternyata tidak selalu terasa seperti jawaban. Kadang ia justru terasa seperti awal dari perpisahan yang belum sempat ia siapkan. Helena masih memegang kertas hasil tes itu ketika akhirnya ia duduk perlahan. Tangannya tidak lagi gemetar, tapi wajahnya berubah. Bukan lega. Bukan juga bahagia. Lebih seperti seseorang yang menemukan sesuatu yang hilang, lalu sadar ia tidak tahu bagaimana cara memeluknya kembali. Saya minta waktu bicara berdua dengan Raka, ucapnya pelan. Sari langsung menggeleng. Tidak. Jawabannya cepat. Refleks. Seperti naluri yang tidak mau berbagi. Raka menoleh pada ibunya. Ibu, tidak apa-apa. Sari menatapnya lama. Tatapan itu penuh ketakutan yang belum pernah Raka lihat sebelumnya. Tapi akhirnya ia mundur satu langkah. Helena mengajak Raka duduk di bangku dekat jendela kaca. Di luar, kendaraan lalu lalang seperti tidak peduli pada dunia yang baru saja bergeser. "Kamu marah?" tanya Helena. Raka tidak langsung menjawab. "Saya bingung." Helena mengangguk pelan. "Itu wajar." Beberapa detik hening. "Saya tidak datang untuk mengambilmu dari ibu yang membesarkanmu," lanjut Helena. "Tapi kamu berhak tahu siapa kamu. Dan kamu berhak memilih masa depan yang lebih baik." Masa depan. Kata itu kembali terdengar. "Masa depan yang lebih baik menurut siapa?" tanya Raka. Helena terdiam. "Saya bisa memberi pendidikan terbaik. Lingkungan yang aman. Kesempatan yang selama ini mungkin tidak kamu dapat." "Mungkin." Raka tersenyum tipis. "Ibu saya juga memberi kesempatan. Walau tidak banyak." Helena menarik napas dalam. "Saya tidak ingin kamu tetap hidup dalam ejekan." Kalimat itu menusuk tepat. Karena ia benar. Tapi kebenaran yang datang bersama tawaran besar terasa seperti tekanan. "Kalau saya ikut ibu, apa yang terjadi pada ibu saya?" Suara Raka lebih rendah. Helena menatap Sari yang duduk sendirian di ujung ruangan, punggungnya tampak semakin kecil. "Saya akan pastikan dia hidup layak. Tanpa kekurangan." Layak. Tanpa kekurangan. Semua terdengar indah. Tapi Raka merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Ibu saya tidak pernah merasa saya kekurangan," katanya pelan. Helena menunduk. Ia tidak menyangka jawaban itu. "Saya kehilangan 11 tahun, suara Helena mulai retak. "Setiap ulang tahun, saya datang ke makam kosong. Kamu tahu rasanya merayakan kehilangan yang tidak pernah jelas." Raka terdiam. Itu bukan tuduhan. Itu luka. Tapi luka orang lain tidak otomatis membatalkan luka yang ia alami. "Saya juga kehilangan 11 tahun, jawab Raka pelan. "Kehilangan rasa percaya diri. Kehilangan teman. Kehilangan rasa bangga menyebut siapa saya." Helena menatapnya. Ada kesadaran perlahan tumbuh di wajahnya. "Jadi kamu tidak mau ikut saya?" tanyanya akhirnya. Raka menoleh pada ibunya lagi. Sari tidak mendekat. Tidak memanggil. Tidak menangis. Ia hanya menatap anaknya dengan satu hal di matanya. Takut, tapi rela jika harus.
Raka menelan ludah. Saya belum siap memilih, katanya jujur. Jawaban itu menggantung. Bukan penolakan. Bukan penerimaan. Helena mengangguk pelan. Baik. Tapi cepat atau lambat, dunia akan tahu. Dan Raka tahu itu benar. Begitu mereka keluar dari laboratorium, 2 wartawan sudah berdiri di depan gerbang. Kamera terangkat. Nama Helena disebut keras. Lalu nama Raka. Bukan anak sampah, tapi calon ahli waris. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa ejekan masa lalu mungkin lebih mudah ditanggung daripada sorotan masa depan yang baru saja dimulai. Lampu kamera menyala tepat di wajahnya. Benarkah ini putra kandung Ibu Helena? Apakah akan tinggal bersama Anda? Pertanyaan datang tanpa jeda. Mikrofon hampir menyentuh dagunya. Raka refleks mundur, tapi di belakangnya sudah ada pagar besi laboratorium. Helena berdiri di sampingnya. Wajahnya kembali tegas. Dunia bisnis yang selama ini ia kuasai kini melindunginya seperti baju zirah. Tidak ada pernyataan hari ini, ucapnya singkat. Tapi wartawan tidak berhenti. Apakah benar dia calon ahli waris tunggal? Kata ahli waris terdengar terlalu besar untuk anak yang seminggu lalu masih dipanggil anak sampah. Sari berdiri di sisi lain, tubuhnya seperti tersisih dari frame kamera. Tidak ada yang menanyakan bagaimana perasaannya. Tidak ada yang menyebut namanya. Raka melihat itu. Dan sesuatu dalam dirinya mengeras. Mobil akhirnya bergerak meninggalkan kerumunan. Tidak kembali ke gang sempit seperti biasanya. Helena memberi instruksi pelan pada sopirnya. Kita ke rumah saya dulu. Sari langsung menoleh. Untuk apa? Untuk menghindari wartawan. Kampung akan semakin ramai. Tidak ada pilihan yang benar-benar terasa aman. Mobil berhenti di depan rumah besar dengan pagar tinggi. Halaman luas. Rumput rapi. Sunyi. Raka turun perlahan. Tempat itu indah. Terlalu indah. Seorang asisten rumah tangga membukakan pintu. Wajahnya sopan, tapi matanya menilai. Raka melangkah masuk. Lantai marmer dingin menyentuh telapak sepatunya yang tipis. Ia refleks mengangkat kaki sedikit, takut meninggalkan bekas. Sari berdiri canggung di belakangnya. Helena mempersilakan mereka duduk di ruang tamu yang luas. Sofa empuk menelan tubuh Raka ketika ia duduk. Ia tidak terbiasa dengan kenyamanan seperti itu. Kalian bisa tinggal di sini sementara, kata Helena. Sari langsung menggeleng. Kami punya rumah. Rumah kalian akan jadi pusat perhatian. Demi Raka. Demi Raka. Semua demi dirinya. Tapi mengapa ia justru merasa seperti sedang kehilangan sesuatu setiap kali keputusan dibuat atas namanya? Seorang pria paruh baya turun dari tangga lantai 2. Wajahnya tegas. Tatapannya tajam. Jadi ini anak itu? Tanyanya datar. Helena menoleh. Ya. Pria itu tidak tersenyum. Kita belum tahu dampaknya bagi perusahaan. Perusahaan. Bukan keluarga. Raka berdiri perlahan. Saya bukan proyek, katanya pelan. Pria itu menatapnya lama. Kamu juga bukan sekadar anak kampung lagi. Kalimat itu seperti garis pemisah. Di satu sisi, masa lalunya dianggap rendah. Di sisi lain, masa depannya dianggap investasi. Sari akhirnya bersuara. Kami tidak minta semua ini.
Ruangan besar itu terasa semakin sunyi. Helena menatap pria itu dengan tegas. Ini bukan soal perusahaan. Semua tentang kamu selalu jadi soal perusahaan, jawab pria itu singkat sebelum berbalik pergi. Pintu lantai atas tertutup keras. Raka menatap ibunya. Rumah ini besar. Tapi rasanya jauh lebih sempit dari rumah kayu mereka. Karena di sini, setiap langkah terasa seperti keputusan. Helena mendekat pelan. Maafkan kekacauan ini. Raka menggeleng tipis. Di kampung saya dipanggil anak sampah, katanya pelan. Di sini saya dipanggil ahli waris. Ia mengangkat wajahnya. Tidak ada yang benar-benar memanggil saya Raka. Helena terdiam. Sari menunduk. Dan di rumah besar yang megah itu, Raka mulai sadar bahwa menjadi milik dua dunia tidak berarti ia diterima di keduanya. Sore berubah menjadi malam tanpa terasa. Lampu gantung besar di ruang makan menyala terang, memantulkan cahaya di meja panjang yang terlalu luas untuk 3 orang yang duduk berjauhan. Piring porselen putih tersusun rapi. Sendok dan garpu berkilau. Makanan tersaji hangat. Raka belum menyentuh apapun. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Sari duduk kaku di kursi ujung, tangannya terlipat di pangkuan. Ia belum pernah duduk di meja makan sebesar ini. Ia terbiasa makan di lantai, berbagi lauk sederhana dalam satu piring. Helena duduk di sisi tengah. Ia mencoba terlihat tenang. Kamu boleh makan, katanya pelan pada Raka. Raka mengangguk kecil. Ia mengambil sendok. Tangannya sedikit gemetar. Ia sadar ada 2 pasang mata yang sesekali menatapnya. Menilai caranya duduk. Caranya memegang alat makan. Suara langkah terdengar dari tangga. Pria paruh baya tadi turun kembali. Kali ini tanpa ekspresi menahan. Ia duduk di kursi seberang Helena. Kita harus bicara, katanya langsung. Helena menarik napas pelan. Tidak sekarang. Justru sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Raka berhenti mengunyah. Pria itu menatapnya tanpa senyum. Kamu tahu apa artinya berita hari ini bagi perusahaan kami? Raka tidak menjawab. Saham turun 2% hanya karena spekulasi. Helena menatap tajam. Cukup. Tidak cukup, balas pria itu. Investor ingin kepastian. Apakah dia benar putramu? Apakah dia akan masuk dalam struktur waris? Semua harus jelas. Raka meletakkan sendoknya pelan. Ia merasa seperti duduk dalam rapat yang tidak pernah ia minta. Saya tidak pernah minta masuk struktur apapun, katanya pelan. Pria itu tersenyum tipis. Kamu mungkin tidak minta. Tapi namamu sudah terlanjur disebut. Nama. Sekali lagi namanya tidak berdiri sendiri. Selalu diikuti kepentingan. Sari akhirnya bersuara, suaranya pelan tapi tegas. Anak saya bukan alat negosiasi. Pria itu menoleh. Ibu juga harus sadar. Kalau hasil tes itu benar, maka ada konsekuensi hukum dan bisnis. Helena berdiri perlahan. Dia anak saya. Bukan risiko. Kalimat itu menggantung. Raka menatap Helena. Anak saya. Untuk pertama kalinya ia mendengar itu diucapkan dengan jelas. Tapi anehnya, bukan rasa hangat yang datang, melainkan tekanan. Karena setiap kata itu terasa seperti langkah menjauh dari Sari. Suasana makan malam berakhir tanpa benar-benar selesai.
Pria itu bangkit lebih dulu, meninggalkan kursinya dengan suara gesekan keras. Helena menatap Raka dan Sari bergantian. Kalian bisa pakai kamar di lantai 1 malam ini. Sari menggeleng pelan. Kami tidak ingin merepotkan. Ini rumahmu juga, jawab Helena cepat. Kalimat itu terlalu cepat. Raka berdiri. Ia berjalan pelan ke arah jendela besar di ruang tamu. Dari sana, ia bisa melihat gerbang tinggi yang tertutup rapat. Rumah ini aman. Terlindungi. Tapi terasa seperti sangkar. Ia teringat gang sempitnya. Bau tanah. Suara ibu-ibu memanggil anaknya pulang. Di sana ia dihina. Di sini ia diperebutkan. Ia menoleh pada ibunya yang berdiri tak jauh darinya. Ibu mau pulang? Tanyanya pelan. Sari menatapnya dengan mata yang mulai merah. Kita lihat besok, jawabnya. Besok. Kata itu kembali terasa berat. Karena besok mungkin bukan hanya tentang tempat tinggal, tapi tentang keputusan yang perlahan mendekat. Dan di malam yang seharusnya memberi istirahat itu, Raka justru merasa tidak pernah sejauh ini dari rasa tenang yang dulu ia miliki. Ia tidak langsung tidur. Kamar di lantai 1 itu luas. Tempat tidurnya empuk. Spraynya bersih dan wangi. Pendingin ruangan berdengung pelan, membuat udara terasa asing di kulitnya. Sari duduk di tepi ranjang, tidak berbaring. Kamu kedinginan? Tanyanya pelan. Raka menggeleng. Yang membuatnya menggigil bukan udara, tapi pikiran. Ibu, suaranya lirih. Kalau besok mereka minta saya tinggal di sini, ibu akan bilang apa? Sari menunduk. Jari-jarinya meremas ujung selimut. Ibu akan bilang kamu berhak bahagia. Jawaban itu tidak tegas. Tidak juga lemah. Justru terlalu rela. Raka duduk tegak. Bahagia menurut siapa? Sari tersenyum kecil. Senyum yang dipaksakan agar tidak runtuh. Ibu tidak mau kamu terus hidup dengan orang-orang yang meremehkanmu. Raka menatap lantai. Ibu juga diremehkan, katanya pelan. Sari terdiam. Sebelum percakapan itu selesai, suara langkah terdengar di luar kamar. Pelan. Ragu. Pintu diketuk 2 kali. Helena berdiri di sana ketika pintu dibuka. Wajahnya tidak lagi setegas tadi di ruang makan. Ia terlihat lelah. Lebih manusiawi. Maaf mengganggu, katanya pelan. Sari berdiri. Jarak di antara mereka terasa lebih kecil dari sebelumnya. Saya hanya ingin bilang, besok pagi ada pengacara datang. Kata itu jatuh seperti benda keras di lantai. Untuk apa? Tanya Raka. Untuk menjelaskan hak dan statusmu secara hukum. Status. Hak. Semua terdengar resmi. Tapi tidak ada satupun yang terdengar seperti rumah. Sari langsung menegang. Kami tidak siap. Helena menatapnya. Saya juga tidak siap 11 tahun lalu. Sunyi. Kalimat itu bukan pembelaan. Itu pengakuan. Saya tidak ingin ini berubah jadi perebutan, lanjut Helena. Tapi media sudah tahu. Keluarga besar saya sudah tahu. Perusahaan sudah tahu. Semuanya bergerak cepat. Raka berdiri. Jadi saya harus ikut bergerak cepat juga. Helena tidak menjawab langsung. Kamu tidak harus memilih besok, katanya akhirnya. Tapi kamu harus tahu pilihanmu. Pilihan. Kata itu semakin sering muncul.
seolah hidupnya berubah menjadi persimpangan besar. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar pagar rumah. Teriakan. Cahaya kamera menembus jendela. Wartawan kembali. Ibu Helena. Benarkah anak Anda ditemukan? Suara itu menggema sampai ke dalam kamar. Sari refleks mendekat pada Raka. Helena menoleh ke arah jendela dengan rahang mengeras. Mereka tidak akan berhenti, katanya pelan. Raka berjalan ke jendela dan mengintip sedikit dari balik tirai. Di luar, beberapa orang berdiri dengan kamera dan mikrofon. Bahkan ada tetangga kompleks yang ikut keluar rumah, penasaran. Ia menutup tirai kembali. Dulu saya ingin orang berhenti memanggil saya anak sampah, ucapnya pelan. Sekarang saya ingin orang berhenti memanggil saya apapun. Helena menatapnya lama. Di luar, suara terus terdengar. Di dalam, 3 orang berdiri dengan jarak yang tidak terlihat, tapi terasa jelas. Sari memegang tangan Raka. Kita bisa pulang malam ini, bisiknya. Helena menatap tangan yang saling menggenggam itu. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya kesadaran bahwa darah bisa membuktikan hubungan. Tapi kebiasaan 11 tahun membentuk ikatan yang jauh lebih dalam. Suara kamera terus memotret di luar pagar. Dan di dalam kamar yang terlalu nyaman itu, Raka sadar satu hal. Besok bukan hanya tentang pengacara. Besok tentang siapa yang berani ia sakiti untuk menentukan siapa dirinya sendiri. Pagi datang tanpa memberi waktu untuk menenangkan diri. Raka bahkan tidak ingat kapan akhirnya ia tertidur. Ia hanya tahu ketika membuka mata, rumah itu sudah lebih sibuk dari biasanya. Langkah-langkah cepat terdengar di lorong. Suara pelan orang berbicara serius. Aroma kopi yang tidak pernah ia minum tercium sampai ke kamar. Sari sudah duduk rapi di kursi, tidak benar-benar tidur semalaman. Wajahnya pucat, tapi matanya tegas. Kita hadapi saja, katanya pelan. Raka mengangguk. Di ruang tamu, seorang pria berjas sudah menunggu. Rambutnya rapi. Map hitam tebal di tangannya. Tatapannya profesional, tanpa emosi. Helena berdiri di sampingnya. Ini Pak Arman, katanya. Pengacara keluarga. Keluarga. Kata itu kembali terasa asing. Raka dan Sari duduk berseberangan dengan meja kaca di tengah. Pak Arman membuka mapnya. Berdasarkan hasil tes DNA, secara hukum saudara Raka adalah anak kandung Ibu Helena. Artinya, ia memiliki hak perdata penuh sebagai ahli waris. Kalimat itu diucapkan seperti membacakan cuaca. Tapi dampaknya terasa seperti gempa kecil. Sari menahan napas. Hak apa saja? Tanya Raka pelan. Pak Arman menjelaskan panjang. Hak nama. Hak pendidikan. Hak waris. Hak pengakuan publik. Semua terdengar besar. Tapi tidak ada satupun yang menyebut kata ibu. Dan kewajiban. Raka tiba-tiba bertanya. Pak Arman sedikit terkejut. Kewajiban? Kalau saya menerima pengakuan itu, apa yang harus saya lakukan? Sunyi beberapa detik. Secara hukum, tidak ada kewajiban khusus selain pengaturan administratif. Namun secara sosial, tentu akan ada ekspektasi. Ekspektasi. Kata yang lebih berat dari kewajiban. Helena akhirnya duduk. Ia tidak lagi berdiri sebagai tokoh kuat. Ia duduk seperti seorang ibu yang sedang menunggu jawaban. Saya tidak akan memaksa kamu tinggal di sini, katanya pelan.
Tapi saya ingin namamu kembali ke tempatnya. Raka menatapnya. Nama saya sudah ada tempatnya, jawabnya lirih. Sari memegang tangannya di bawah meja. Pak Arman melanjutkan, jika pengakuan ini diumumkan resmi, maka identitas lama akan diperbarui. Akta kelahiran baru akan diterbitkan. Identitas lama diperbarui. Seolah 11 tahun bisa dihapus dengan tinta baru. Sari tiba-tiba berdiri. Kalau namanya diubah, apakah nama saya masih ada di situ? Ruangan hening. Pak Arman membuka kembali berkasnya. Secara hukum, ibu kandung akan tercantum. Namun ibu yang membesarkan bisa dimasukkan dalam catatan adopsi atau perwalian. Catatan. Hanya catatan. Raka merasakan sesuatu di dadanya mengeras. Ia berdiri perlahan. Jadi di atas kertas, ibu saya akan jadi catatan? Helena menutup mata sejenak. Itu prosedur, jawab Pak Arman. Raka menoleh pada ibunya. Sari tidak menangis. Ia hanya berdiri dengan punggung tegak, walau jelas tubuhnya gemetar. Kalau begitu, suara Raka terdengar lebih tegas dari biasanya. Saya tidak ingin buru-buru menandatangani apapun. Pak Arman mengangkat wajah. Kamu harus paham, publik sudah tahu. Penundaan bisa memperkeruh situasi. Biar, jawab Raka pelan. Hidup saya sudah cukup keruh. Helena menatapnya lama. Tidak marah. Tidak kecewa. Hanya memandang anak yang darahnya mengalir sama, tapi tumbuh dalam dunia yang berbeda. Di luar pagar, wartawan masih berjaga. Di dalam ruangan besar itu, keputusan belum dibuat. Tapi satu hal sudah jelas. Raka tidak ingin menjadi nama yang sekadar dipindahkan dari satu kolom ke kolom lain. Karena di balik setiap huruf yang tertulis, ada seseorang yang bisa terluka. Dan ia belum siap menjadikan ibunya hanya sebuah catatan kecil di bawah namanya sendiri. Kalimat itu masih menggantung di ruang tamu ketika suara notifikasi ponsel berbunyi bertubi-tubi. Helena menoleh ke arah asistennya yang berdiri tak jauh dari pintu. Wajah asisten itu berubah pucat. Ibu, berita sudah naik. Semua kepala menoleh. Berita apa? Suara Sari nyaris berbisik. Asisten itu menelan ludah. Media online. Judulnya sudah menyebut nama Raka. Disebut sebagai putra kandung yang ditemukan kembali. Raka merasakan jantungnya jatuh. Belum ada tanda tangan. Belum ada keputusan. Tapi namanya sudah berjalan lebih dulu. Helena cepat mengambil ponselnya. Matanya membaca cepat. Rahangnya mengeras. Mereka dapat bocoran dari dalam, katanya pelan. Pak Arman langsung berdiri. Ini bisa mempercepat tekanan publik. Investor pasti minta klarifikasi resmi hari ini. Hari ini. Semua ingin hari ini. Raka berdiri dari kursinya. Kenapa tidak ada yang tanya saya dulu? Suaranya tidak keras, tapi penuh luka. Helena menatapnya. Saya tidak membocorkan ini. Tapi nama saya sudah di luar sana. Sunyi. Sari mengambil ponsel sederhana dari tasnya. Ia tidak biasa membuka berita. Tapi kali ini ia mencoba. Foto Raka terpampang. Foto di depan laboratorium kemarin. Wajahnya terlihat bingung. Di bawahnya tertulis kalimat yang membuat dadanya sesak. Putra tunggal Helena Pradipta akhirnya ditemukan. Akhirnya ditemukan. Seolah selama ini ia hanya barang hilang. Bukan manusia yang hidup.
Sari mematikan layar ponselnya cepat-cepat. Tangannya gemetar. Ini terlalu cepat, katanya pelan. Di luar pagar, suara wartawan semakin ramai. Mereka bukan lagi menunggu kabar. Mereka sudah menuntut pernyataan. Helena berjalan mondar-mandir beberapa langkah. Ia terlihat berpikir cepat. Kita harus konferensi pers, katanya akhirnya. Raka menatapnya tajam. Untuk apa? Untuk mengendalikan narasi. Narasi. Kata itu terdengar seperti dunia yang tidak pernah Raka kenal. Saya bukan narasi, jawabnya pelan. Helena berhenti. Tatapan mereka bertemu. Kalau kita diam, orang lain yang akan bicara, ujar Helena lebih lembut. Biar, sahut Raka. Selama ini orang juga bicara tanpa saya. Pak Arman menyela, ini bukan soal perasaan. Ini soal dampak hukum dan reputasi. Reputasi. Sekali lagi, yang dipikirkan bukan hatinya. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar pagar. Seseorang berteriak keras. Raka, kamu masih ingat kampungmu? Suara itu familiar. Salah satu warga kampungnya. Entah bagaimana ia tahu alamat rumah ini. Raka berjalan cepat ke jendela dan membuka sedikit tirai. Beberapa warga berdiri di luar pagar bersama wartawan. Wajah-wajah yang dulu mengejek kini terlihat penuh tuntutan. Jangan lupa kami kalau sudah jadi orang besar. Kalimat itu menghantam lebih keras dari hinaan anak sampah. Helena menatap pemandangan itu dengan wajah sulit dibaca. Sari berdiri di belakang Raka. Nafasnya berat. Lihat, bisiknya. Sekarang kamu bukan lagi milik satu rumah saja. Raka menutup tirai perlahan. Ia merasa seperti ditarik dari segala arah. Media ingin pengakuan. Perusahaan ingin kepastian. Kampung ingin manfaat. Dan di tengah semua itu, tidak ada satupun yang benar-benar bertanya apa yang ia rasakan. Ia berbalik menghadap Helena. Kalau ibu mau konferensi pers, lakukan, katanya pelan. Semua terdiam. Tapi jangan pakai saya sebagai judul. Helena menatapnya lama. Di matanya ada kesadaran yang mulai tumbuh. Bahwa menemukan anak bukan berarti otomatis memahami hatinya. Dan di rumah besar yang dipenuhi tekanan itu, Raka sadar satu hal. Ia mungkin tidak bisa mengendalikan berita. Tapi ia masih bisa mengendalikan satu hal. Keputusan tentang dirinya sendiri. Kalimat itu baru saja selesai di kepalanya ketika suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Bukan wartawan kali ini. Seorang staf keamanan masuk tergesa. Ibu, Dewan Komisaris datang. Mereka minta bertemu sekarang. Helena menutup matanya sesaat. Seolah badai yang ia tahu akan datang, akhirnya benar-benar tiba. Raka melihat perubahan di wajahnya. Dari ibu, menjadi pemimpin perusahaan. Bawa mereka ke ruang rapat, katanya singkat. Sari menoleh pada Raka. Kita pulang saja. Tapi sebelum mereka bergerak, seorang pria berusia sekitar 50 tahun sudah melangkah masuk ke ruang tamu tanpa benar-benar menunggu izin. Wajahnya dingin. Jasnya rapi. Tatapannya langsung jatuh pada Raka. Jadi ini dia. Bukan sapaan. Bukan salam. Hanya penilaian. Helena berdiri tegak. Ini bukan tempat untuk pembahasan formal. Justru ini tempat paling tepat, jawab pria itu. Karena keputusan pribadi Anda sudah berdampak publik.
Raka merasa seperti sedang dibahas, bukan diajak bicara. Kami butuh klarifikasi resmi hari ini, lanjut pria itu. Pasar tidak suka ketidakpastian. Jika benar dia putra Anda, maka harus diumumkan resmi. Jika tidak, kita perlu bantahan. Raka menahan napas. Jika tidak, seolah ada kemungkinan ia hanya kesalahan berita. Saya bukan isu pasar, ucapnya pelan. Pria itu menoleh. Kamu belum mengerti. Tidak, Raka menggeleng. Saya yang paling mengerti. Karena yang dibicarakan itu hidup saya. Ruangan itu membeku. Helena tidak menyela. Sari berdiri lebih dekat ke Raka. Pria itu tersenyum tipis, tapi tidak hangat. Anak muda, hidup Anda sekarang terkait dengan ribuan karyawan. Hidup saya juga terkait dengan satu ibu yang membesarkan saya, jawab Raka tanpa meninggikan suara. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Helena menatap Raka. Ada kebanggaan kecil di matanya. Tapi juga kesadaran pahit. Rapat akan dilakukan sore ini, kata pria itu akhirnya. Dan kami harap Anda membawa keputusan. Ia pergi tanpa menunggu jawaban. Pintu tertutup. Suasana kembali sunyi. Sari memegang tangan Raka erat. Ini semakin besar, bisiknya. Helena berdiri diam beberapa detik. Lalu ia berjalan mendekat pada Raka. Saya tidak ingin kamu merasa dipaksa, katanya pelan. Tapi saya sudah dipaksa sejak berita itu keluar, jawab Raka. Helena terdiam. Di luar, suara warga kampung masih terdengar samar. Wartawan belum bubar. Dewan komisaris menunggu. Investor menunggu. Semua menunggu. Kamu ingin apa? Tanya Helena akhirnya. Pertanyaan itu sederhana. Tapi untuk pertama kalinya, benar-benar ditujukan padanya. Raka menatap dua perempuan di depannya. Satu memberinya darah. Satu memberinya hidup. Saya ingin bicara di depan mereka, katanya pelan. Sari menegang. Di depan wartawan, Raka mengangguk. Helena menatapnya tajam. Kamu yakin? Kalau nama saya sudah jadi panggung, jawab Raka, biar saya yang berdiri di atasnya. Sunyi panjang memenuhi ruangan itu. Keputusan mulai terbentuk. Bukan keputusan tentang warisan. Bukan tentang status hukum. Tapi tentang suara. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Raka tidak lagi merasa ditarik. Ia mulai melangkah sendiri. Menuju panggung yang tidak pernah ia pilih. Tapi kini harus ia hadapi. Halaman rumah itu berubah menjadi lautan kamera dalam waktu kurang dari 1 jam. Podium sederhana dipasang cepat di depan gerbang. Logo perusahaan berdiri di belakangnya. Wartawan berdesakan. Mikrofon dengan berbagai warna logo media menumpuk di satu meja kecil. Helena berdiri di sisi kiri. Wajahnya tenang, tapi tegang di rahang tak bisa disembunyikan. Sari berdiri sedikit di belakang, mengenakan pakaian yang sama seperti kemarin. Tidak ada yang memberinya jas. Tidak ada yang memintanya duduk di kursi khusus. Raka melangkah maju. Suara gemuruh langsung naik. Apakah Anda resmi diakui? Apakah Anda akan tinggal di sini? Bagaimana nasib ibu angkat Anda? Ibu angkat. Kata itu menusuk. Raka memegang sisi podium. Tangannya dingin, tapi tatapannya tidak lagi lari. Ia menunggu sampai suara sedikit mereda.
Saya bukan ahli waris hari ini, katanya pelan. Beberapa wartawan saling pandang. Saya bukan isu pasar. Saya bukan strategi perusahaan. Sunyi mulai turun perlahan. Saya anak dari 2 perempuan, lanjutnya. Yang satu melahirkan saya. Yang satu membesarkan saya. Helena menunduk tipis. Sari menahan napas. Saya tidak akan menandatangani apapun hari ini. Suara kamera kembali berderak. Kenapa? Teriak seseorang. Karena hidup saya bukan berita cepat, jawab Raka. Dan ibu saya bukan catatan kecil di bawah nama saya. Kalimat itu jatuh jelas. Beberapa wajah di barisan depan berubah. Saya tahu banyak orang menunggu kepastian. Investor menunggu. Kampung saya menunggu. Perusahaan menunggu. Ia berhenti sejenak. Tapi selama 11 tahun, tidak ada yang menunggu saya. Tidak ada yang bertanya apa yang saya rasakan ketika dipanggil anak sampah. Hening total. Angin sore berembus pelan. Mikrofon sedikit bergetar. Hari ini saya hanya ingin satu hal, lanjutnya. Kalau nama saya disebut, sebutlah dengan hormat. Bukan karena saya mungkin anak orang kaya. Tapi karena saya manusia. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangis berlebihan. Hanya suara yang jujur. Helena melangkah maju sedikit, berdiri sejajar dengan Raka. Tanpa merebut mikrofon. Tanpa mengoreksi. Sari berdiri di sisi lain. 3 orang. Tanpa panggung megah. Salah satu wartawan kembali bertanya, lebih pelan kali ini. Jadi keputusan Anda apa? Raka menarik napas dalam. Keputusan saya adalah memberi waktu. Untuk ibu saya. Untuk ibu yang melahirkan saya. Dan untuk diri saya sendiri. Ia melepaskan tangan dari podium. Saya tidak akan memilih karena tekanan. Saya akan memilih karena hati. Kalimat terakhir itu tidak keras. Tapi cukup jelas. Raka melangkah mundur. Helena tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap anak laki-laki yang berdiri tegak di depannya. Bukan sebagai aset. Bukan sebagai warisan. Tapi sebagai seseorang yang baru saja mengambil kembali suaranya. Wartawan masih berdiri. Investor masih menunggu. Dewan komisaris mungkin kecewa. Tapi di halaman rumah besar itu, satu hal berubah. Raka tidak lagi berdiri sebagai anak sampah. Dan tidak juga sebagai ahli waris. Ia berdiri sebagai dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, semua orang terpaksa mendengarkan. Tapi setelah kamera dimatikan, setelah mikrofon ditarik mundur, setelah wartawan mulai membentuk berita versi masing-masing, sunyi datang dengan cara yang berbeda. Bukan sunyi yang tenang. Sunyi yang menunggu akibat. Helena berdiri beberapa langkah dari Raka. Tatapannya berubah. Bukan lagi tatapan seorang direktur yang terbiasa mengendalikan krisis. Melainkan tatapan seorang ibu yang baru saja melihat anaknya tumbuh di depan matanya. Kamu berani, katanya pelan. Raka menggeleng tipis. Saya cuma capek. Sari berdiri di sisi lain. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi jemarinya masih sedikit gemetar. Tak lama kemudian, pria paruh baya dari Dewan Komisaris keluar dari rumah. Wajahnya sulit dibaca. Keputusan emosional seperti itu akan berdampak, katanya dingin. Raka menatapnya tanpa menunduk. Mungkin, jawabnya pelan. Tapi itu keputusan saya.
Pria itu menoleh pada Helena. Perusahaan tidak bisa menunggu terlalu lama. Helena tidak langsung menjawab. Ia melihat Raka. Lalu melihat Sari. Perusahaan bisa menunggu, katanya akhirnya. Anak saya sudah menunggu 11 tahun. Kalimat itu membuat udara terasa berubah. Pria itu tidak membantah lagi. Ia hanya pergi dengan langkah cepat. Gerbang kembali tertutup. Wartawan mulai berkurang. Sore turun perlahan. Helena mendekat pada Sari. Saya tidak ingin mengambilnya dari ibu, katanya pelan. Saya juga tidak ingin kehilangan dia lagi. Sari menatap Helena lama. Tidak ada kebencian di sana. Hanya lelah. Dia bukan barang yang bisa diambil atau dikembalikan, jawab Sari lirih. Dia anak. Raka berdiri di antara mereka. Ia melihat rumah besar di belakangnya. Halaman luas. Dinding tinggi. Masa depan yang aman secara materi. Lalu ia membayangkan gang sempit. Rumah kayu. Tatapan orang-orang yang kini mungkin berubah karena berita tadi. Dua dunia. Dua kemungkinan. Helena akhirnya berbicara lagi. Kamu tidak harus pindah hari ini, katanya. Kamu bisa tetap tinggal bersama Ibu Sari. Saya akan datang. Pelan-pelan. Bukan tawaran mewah. Bukan janji besar. Hanya permintaan untuk tidak diputuskan. Raka menatapnya. Kalau saya tetap tinggal di kampung, ibu tidak malu? Helena tersenyum kecil. Senyum yang tulus untuk pertama kalinya. Saya hanya malu karena terlambat menemukanmu. Sunyi yang kali ini terasa hangat. Raka menoleh pada Sari. Ibu mau pulang? Tanyanya. Sari mengangguk pelan. Helena tidak menahan. Ia hanya berjalan mengantar sampai gerbang. Mobil sederhana yang dipanggil untuk mereka berhenti di depan. Sebelum Raka masuk, Helena memanggilnya. Raka. Ia menoleh. Bukan anak sampah. Bukan ahli waris. Hanya Raka. Apapun keputusanmu nanti, lanjut Helena pelan, jangan pernah merasa kamu harus memilih salah satu untuk menghormati yang lain. Raka mengangguk. Mobil mulai bergerak meninggalkan rumah besar itu. Tidak ada musik dramatis. Tidak ada pelukan panjang. Hanya jarak yang perlahan tercipta, bukan karena penolakan, tapi karena proses. Saat mobil masuk kembali ke gang sempit, beberapa warga berdiri menunggu. Tatapan mereka berbeda. Bukan lagi meremehkan. Bukan juga menjilat. Lebih seperti orang yang sedang belajar melihat ulang. Raka turun dari mobil. Ia berdiri di depan rumah kayunya. Tempat ia tumbuh. Tempat ia dihina. Tempat ia dicintai tanpa syarat. Ia menggenggam tangan Sari. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi peduli dipanggil apa. Karena ia sudah tahu siapa dirinya. Bukan anak sampah. Bukan hanya anak orang kaya. Ia adalah Raka. Dan rumah adalah tempat ia memilih untuk tetap menjadi dirinya sendiri.